Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya sudah kerjakan di IT tutorial kemarin, yang lab EJRP Lab. Jadi nanti setiap video akan ada video konfigurasi dan video pengertian apa aja sih yang kita kerjakan di lab yang kemarin kita sudah konfigurasi. Jadi insya Allah di sini saya akan menjelaskan apa-apa aja sih yang kemarin kita lakukan. Jadi lab topologi seperti ini yang kemarin sudah kita kerjakan. Jadi saya di sini akan pakai bahasa Indonesia agar lebih mudah dalam menjelaskannya dan lebih mudah dimengerti juga. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada 5 router dan 2 PC yang mana-mana semua device ini disambungkan oleh Ethernet. Jadi seperti router 1 di sini disambungkan oleh ke router 2 menggunakan Ethernet 0/1, lalu router 1 ke router 3 menggunakan 0/0, lalu dari router 1 ke PC yang di atas sebelah sini, PC 7 tulisannya, itu menggunakan 0/2. Lalu sama seperti yang lain juga, router 3 ke router 4 menggunakan 0/1, router 3 ke router 1 0/0, lalu router 2 menggunakan ke router 1 0/0, 0/1, lalu yang lain juga seperti itu. Lalu apa aja sih yang kita kerjakan di sini? Sama seperti di topologi, jadi kita memasukkan semua IP address yang ada. Jadi IP address 192.168.1.0/24 ini dimasukkan ke router 1, yang mana menghubungkan PC 7 dan router 1. Dan untuk IP 111/32 ini adalah IP loopback terbesar yang dimiliki oleh router 1. Dan IP 1212 ini adalah IP yang mana menyambungkan router 1 dan router 2, dan IP ini di router 1 ditaruh di interface 0/1. Dan untuk IP sebentar, untuk IP 13.13.0/30 ini yang mana IP menghubungkan dari router 1 ke router 3, yang di router 1 ini ditaruh di Ethernet 0/0. Dan kita bisa lihat di sini dengan do show IP interface brief. Nah, kita lihat di sini semua IP sudah ditaruh di tempatnya masing-masing, seperti 192.168.1.1/24 kita taruh di Ethernet 0/2. Dan untuk IP yang lain juga sudah sama, ditaruh di interface 0/1, yang interface pada tempatnya, yang mana menghubungkan setiap device di situ. Dan di sini kita coba buka semua yang ada di sini kita masukkan ke dalam router EJRP 10. Kita buka di sini, to show run section EJRP. Nah, di sini jadi semuanya dimasukkan ke dalam EJRP 10. Kenapa ini ada variance 7? Jadi di topologi ini kita menggunakan load balancing, yang dimana load balancing ini bukan equal. Jadi nilainya berbeda dari masing-masing jalur. Jadi kita menggunakan unequal load balancing, yang mana jalur ini mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi delay yang untuk jalur 0/1 ini kita ubah menjadi delaynya 10.000. Kita bisa lihat di sini do show IP EJRP topologi. Kita buka yang untuk destinasi 4.4.4/32, enter. Nah, di sini kita ubah total delay yang untuk Ethernet 0/1 0/1 kita ubah jadi 10.000. Nah, delaynya jadi 10.000. Di sini kita lihat bisa dari 10.600 ya, 10.000 jadi 7.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kan di sini kan nilai metriknya berbeda antara interface 0/1 dan interface 0/2. Jadi nanti kita nilai ininya kita bagi oleh nilai ini. Setelah kita bagi, nanti kan hasilnya jadi seperti ini, kita bisa lihat. Jadi 6.8. Nah, pokoknya itulah. Jadi kita bulatkan ke yang lebih besar untuk
yang seperti ini kita akan bulatkan yang lebih besar. Jadi nanti variance-nya akan kita ubah ke 7, jadi bukan 6,8 lagi, jadi 7 kita bulatkan yang lebih besar, jadi ke 7 seperti itu. Jadi kita menggunakan unequal load balancing untuk router 1 ke router 2, router 3. Jadi nanti pas di to show IP route, kita bisa lihat di sini untuk network 4.4. Jadi nanti kan setelah kita ubah nilai delay untuk Ethernet 0/1, dia akan otomatis hilang load balancingnya. Jadi nanti di sini hanya akan ada via 13.13.2 di sini akan ada ini aja jika kita ubah delaynya tadi sebelum kita masukkan variansnya. Jadi setelah kita masukkan variansnya, dia akan ada lagi jadi 2 jadinya, jadi via 13.13.2 dan 12.12.2 seperti itu. Jadi inilah yang namanya unequal load balancing. Jadi berbeda berbeda kemampuan dari dua link, tapi tetap kita gunakan dua linknya. Jadi tidak ada yang hanya satu link digunakan. Jadi benar-benar load balancing, redundancy, load balancing, tidak file over. Jadi digunakan benar-benar load balancing. Jadi benar-benar keduanya digunakan. Tidak hanya untuk ke network 4.4, kita gunakan load balancing ini juga untuk ke network yang di bawah-bawahnya sini. Misalnya 45.45.0 ini, kita buka 45.45.0, dia menggunakan load balancing juga sama seperti 4.4. Jadi di sini akan via 13.13. Maaf, jadi hanya satu. Jadi load balancing juga hanya di 4.4.4 seperti itu. Sebentar. 45.45.555. Untuk 555 sudah di summary. Seperti itu. Itu hanya itu sih. Jadi kita menggunakan load balancing untuk ke 4.4 ini. Seperti itu. Karena jika kita do show IP topologi, IP EGRP to show IP EGRP topologi untuk ke 4545 titik 1/24 ya, slash 32/30, sorry. Nah, dia akan entry node in topology table. Sebentar. Do show IP route EGRP, do show IP EGRP topologi, do show IP EGRP topologi, do show IP EGRP topologi. Sudah benar, hanya itu aja sih. Jadi nanti dipasangkan unequal. Dan untuk di router 2 di sini kan banyak nih, loopback banyak banget di situ. Untuk loopback itu kita masukkan ke dalam SPF backbone. Jadi nanti ada redistribute di dalamnya, redistribute antara EGRP 10 dan SPF backbone itu sendiri. Do show run, kita buka section EGRP dan do show run section OSPF. Do show run, sorry, sebentar. Do show run. Oh sorry, ini router 2 bukan router 3. Maaf, router 3 yang ini. Oh ya, di router 2 dulu, berarti kita ke router 2 dulu. Jadi router 2 ini ada banyak loopback seperti router 3. Jadi kita menggunakan RIP versi 2 yang mana kita redistribute EGRP 10, redistribute RIP ke EGRP. Jadi redistribute RIP matrix 111. Dan yang mana semua networknya ini yang terhubung langsung seperti 22, 24, 24.0 dan 12.12.0 ini kita masukkan ke dalam router EGRP 10 dan menggunakan IP spesifik agar lebih mudah dan tidak boros resource juga. Dan yang lainnya loopback ini kita masukkan ke dalam RIP versi 2 lalu diredistribute ke EGRP seperti itu. Dan untuk router 3 sama seperti router 2, di sini kita buka enable configure terminal, do show run SE EGRP dan do show SPF. Jadi
sama seperti yang tadi sudah saya bilang, network 30 sampai 40 ini akan dimasukkan ke dalam SPF yang mana di backbone area, lalu dimasukkan ke dalam EGRP dengan redistribute SPF. Dan seperti yang router 2 juga, jadi network-network yang terhubung langsung ini akan dimasukkan ke dalam EGRP seperti itu. Seperti itu aja sih. Lalu kita pindah ke router 4. Kalau router 4 ini basic, cuma hanya masukin network ke dalam EGRP, tapi ada beberapa tambahan yang dimana kita menggunakan autentikasi MD5 di Showrun di sini. Nah, sudah ada tuh di interface yang mana mengarah ke router 5. Jadi kita menggunakan MD5 dengan keychain TRKJ 2004, lalu keystringnya IDN pemijahan. Jadi di video pertama itu saya ada kesalahan yang mana ketika pencet enter itu kepencet slash juga. Jadi dia rada bingung di situ. Jadi ada kesalahan yang dimana salah autentikasi, jadi tidak nyambung. Jadi pas saya buka lagi ternyata di situ kesalahannya. Seperti itu aja sih. Lalu dimana semua networknya ini dimasukkan ke dalam router EGRP, tidak ada OSPF router yang lain, maksudnya IP protokol yang lain, routing protokol yang lain. Jadi hanya EGRP di sini, EGRP 10. Lalu dimasukkan dibacakan autentikasi di Ethernet 0/2, hanya seperti itu. Lalu di sini router 5 sama seperti router 4 yang mana harus dimasukkan ke dalam Dushoran, yang mana kita harus sama-sama menggunakan autentikasi. Kalau tidak menggunakan autentikasi, dia tidak akan agensi, yang mana yaitu akan menghambat di dalam proses peroutingan EGRP kalau tidak menggunakan autentikasi. Nah, autentikasi ini harus sama, benar-benar sama di keychainnya dan keystringnya harus sama. Nah, seperti itu. Lalu kan di sini banyak loopback, di sini 50. Nah, ini semua loopback ini akan di summary address menjadi default route. Jadi ini komennya IP summary address EGRP 10.0.0.0.0. Jadi jika kita buka di router 1, do show IP route, dia network 50 itu tidak akan ada karena sudah disummary menjadi default route 0.0.0.0 seperti itu. Dan ini untuk yang tadi setelah di redistribute sudah ada semua. Jadi itu hanya itu sih untuk konfigurasi di topologi ini. Nah, kita akan coba lihat apakah berhasil labnya. Kita coba ping dari PC 7 PC 6 ke PC 6. Kita buka dulu PC 7 IP 192.168 1.2/24, lalu 192.168. Kita tuliskan default route-nya 1.1, enter, duplicate, checking for duplicate address, and then sudah. Lalu kita bikin IP lagi di sini 192.168 5.2 lalu 192.168 5.1, enter. Jika sudah, lalu kita ping 192.168 5.2 di sini. Nah, dia akan reply, maka paketnya akan balik lagi ke dia karena memang di table routing sudah lengkap semua dan lab kita berhasil. Lalu kita coba ping dari sini ke router atas, ke PC atas 1.2. dia hasilnya akan replay juga sama seperti yang tadi. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk topologi kali ini, untuk lab kali ini, tutorial kali ini. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.